Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kami akan membacakan teks ceramah yang telah kami buat untuk menjalankan tugas bahasa Indonesia dan juga pendidikan agama Islam. Perkenalkan, saya sendiri Davina Zahra bersama rekan saya Iren Yuli Patricia, Surowangi Resti Anggun Saputri, dan Tiziana Minerva. Selamat menyaksikan. Kalian, diri sendiri adalah sebuah misteri. Ya, misteri. Mengapa? Karena masih banyak orang yang belum mengenal diri mereka sendiri. Mereka belum tahu siapa itu mereka. Diri sendiri adalah sebuah enigma yang sulit untuk dipecahkan. Maka dari itu, hadirin sekalian, saya di sini akan memberikan beberapa cara agar kita semua dapat mengenal diri kita lebih lanjut lagi. Namun, sebelum itu, kita harus memahami pengertian dari diri sendiri. Konsep diri adalah sebuah pandangan atau kesan seseorang terhadap dirinya sendiri secara menyeluruh, atau sebuah pandangan dan gambaran seseorang terhadap hal-hal yang dapat dicapainya lewat pengalaman dan interpretasi diri. Mengenali diri sendiri adalah sebuah hal yang penting agar kita tahu jati diri kita sebenarnya siapa. Berikut adalah beberapa cara agar kita bisa mengenal diri kita lebih lanjut lagi. Yang pertama, kenang, hitung, dan catat momen-momen membanggakan. Ingat-ingat semua momen membanggakan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita catat, kita abadikan, agar kita selalu percaya diri dan kita merasa bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, kenali perilaku lama. Kenali sifat-sifat yang biasanya kita lakukan. Saya orangnya melankolis, saya orangnya cepat sedih, saya orangnya cepat gembira. Hal itu akan membantu kita mengenal diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, lihatlah role model kita. Dalam setiap perkembangan, setiap orang umumnya memiliki yang dinamakan role model, yang digunakan dirinya sebagai contoh untuk berkembang. Apakah pelajaran-pelajaran yang diberikan masih kita sepakati hingga saat ini ataukah tidak? Lalu yang keempat, ingat-ingat hal apa saja yang beresonansi dengan diri kita. Lakukanlah eksplorasi tentang apa saja dari hidup kita yang bisa diidentifikasi dengan hal-hal tersebut secara mendalam. Selain hal tersebut, mengenal diri sendiri juga dapat kita relasikan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mengenal diri sendiri merupakan kunci utama untuk memahami cara mengenal diri kita sendiri. Tanpa memahami diri kita, tentunya kita akan kesulitan untuk memahami hal yang lain, termasuk cara mengenal Tuhan. Diri kita adalah prioritas utama, maka dari ini, kenalilah diri kita terlebih dahulu sebelum kita memahami cara mengenal Tuhan kita. Nah, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika kita sudah berhasil mengenal diri kita sendiri. Manfaat yang akan kita dapatkan tersebut tidak hanya berguna di masa sekarang, namun juga berguna di masa yang akan datang. Baik 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, maupun 25 tahun ke depan. Nah, manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan itu antara lain, yang pertama, kita mampu untuk mengetahui dan mampu untuk menentukan pilihan hidup kita. Kenapa? Karena di dalam hidup ini kita pasti dihadapkan oleh banyak pilihan. Jika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita pasti tahu apa saja batasan-batasan yang ada di dalam kemampuan kita, apa saja kepribadian kita, sehingga kita dapat menentukan pilihan yang cocok dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita mampu untuk berkompromi dengan diri sendiri. Jika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita pasti akan membuat keputusan yang sesuai dengan kemampuan kita. Hal tersebut juga termasuk di dalam berkompromi dengan diri sendiri. Oleh karena itu, jika kita ingin berkompromi dengan diri kita, yang pertama, hal yang paling penting harus kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, kita jadi lebih mudah untuk hidup berdampingan dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa? Apa hubungannya dengan sosialisasi? Karena jika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita jadi mengetahui pertemanan seperti apa yang kita butuhkan, teman-teman seperti apa yang kita butuhkan, apa saja kriteria teman yang kita butuhkan. Bukannya bermaksud untuk memilih-milih teman, tetapi kita memang harus menentukan circle apa saja yang harus kita masuki di dalamnya, agar sesuai dan dapat menopang kehidupan kita juga.
Lalu yang keempat, kita harus mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah kita harus mengenal diri kita sendiri. Jika kita mengenal diri kita sendiri, otomatis kita mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jika kita sudah mengetahui dua hal ini, kita harus mencoba untuk meningkatkannya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Selain itu, kita juga harus mengeksplor hal-hal yang baru agar kita memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Selain kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita juga dapat mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita. Contohnya, kelebihan kita adalah suka belajar matematika. Potensi dalam diri kita bisa saja kita menjadi siswa yang mengikuti Olimpiade Matematika, atau nanti ke depannya kita dapat menjadi matematikawan. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Sekarang saya akan bertanya, apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Jawaban dari pertanyaan itu hanya kita yang tahu. Dan ya, memang, mengenal diri sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, jika kita berusaha, pasti akan ada jalannya. Dan juga, kita dapat memotivasi diri kita dengan apa yang akan kita peroleh jika kita mengenal diri kita sendiri. Sehingga, semangat untuk mengenal diri sendiri akan meningkat. Dan manfaat yang akan didapatkan akan sangat berguna bagi kita dan juga bagi orang lain. Maka demikian itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya mengenal diri sendiri kepada saudara-saudara sekalian. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian dapat mengenal diri lebih jauh lagi. Demikian saya akhiri ceramah hari ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya Davina Azahra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.